minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah minum sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Tahu betul gelisah nih orang. Jadi teman-teman, Habib ini kembali menceritakan kisah dusta, kisah dongeng yang membodoh-bodohi jemaahnya teman-teman. Beliau menceritakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sambil duduk minum. Dan ketika beliau minum, ada Imam Bukhari yang juga duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari, teman-teman, duduk satu majelis dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diminum Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi. Dia minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum itu 3 kali, 3 kali sampai 3 kali. Beliau menceritakan bahwa Nabi kita minum susu sampai 3 kali tegukan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat Imam Bukhari menyumpah. Loh, Imam Bukhari menyumpah atau bersumpah? Ini berbeda loh maknanya. Menyumpah dan bersumpah itu memiliki makna yang berbeda. Wallahi, saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Enggak berkurang. Enggak berkurang, teman-teman. Enggak berkurang susu yang ada di mangkuk yang tadi diminum 3 kali oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Masalahnya bukan berkah atau tidaknya, teman-teman. Tapi masalahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW hidup tidak sezaman dengan Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, di video kali ini teman-teman, kembali saya akan mereaksi salah satu ceramah dari seorang Habib, teman-teman. Teman-teman pasti sudah kenal dengan Habib ini, yakni Habib Rifki Al-Idrus, teman-teman. Yang mana teman-teman dulu saya pernah mereaksi juga videonya tentang ceramah beliau. Beliau menyatakan bahwa barang siapa yang memotong kuku pada hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Kali ini teman-teman muncul lagi video ceramahnya Habib Rifki Al-Idrus ini, teman-teman. Video ceramah beliau yang sangat menggelitik kita semua, yang harus kita reaksi, teman-teman. Bahwa di dalam video ceramahnya, teman-teman, beliau menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW duduk bareng dengan Imam Bukhari sambil minum susu, teman-teman. Ini sangat keterlaluan sekali, teman-teman. Sangat-sangat mudah sekali untuk dilacak bahwa kisah yang disampaikan oleh Habib ini, teman-teman, adalah kisah dongeng dan kisah dusta. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman, videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teman-teman, wafat pada tahun 11 Hijriyah. Lalu bagaimana mungkin, teman-teman? Bagaimana mungkin Nabi kita Nabi Muhammad duduk di satu majelis dengan Imam Bukhari? Yang mana Imam Bukhari ini baru lahir pada tahun 194 Hijriyah. Coba teman-teman bayangkan, berapa jarak antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Imam Bukhari? Jadi kisah dongeng yang disampaikan oleh Habib Rifki Al-Idrus ini, teman-teman, sangat mudah sekali dilacak, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk kita bongkar kedustaan dari Habib ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Langsung saja, teman-teman, mari kita simak video lengkapnya, video lengkap ceramah dari Habib Rifki Al-Idrus ini, teman-teman. Yang mana di sini beliau berdusta atas nama Imam Bukhari dan juga berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja mari kita simak. Dalam satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, tatkala Nabi SAW ada di dalam rumah saat itu, Imam Bukhari lapar berat. Nah, tadi teman-teman dia menceritakan ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Jadi di sini jelas sekali beliau menisbatkan kisah yang dia sampaikan ini kepada Imam Bukhari. Oke, kita lanjutkan lagi. Kumpul dengan ahlu suffah. Ahlu suffah saat itu 80-100 orang. Ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Santrinya Nabi Muhammad. Semuanya dalam keadaan lapar. Imam Bukhari sebagai pemimpin ahlu suffah. Imam Bukhari sebagai pemimpin. Beliau belum ada di zaman itu. Jangan katakan Imam Bukhari memiliki karomah seperti yang sudah-sudah yang mereka sampaikan oleh para habib ini, teman-teman. Sudah ada di zaman Nabi. Jangan katakan ini karomahnya Imam Bukhari. Bagaimana mungkin Imam Bukhari ada pada zaman Nabi Muhammad? Padahal Imam Bukhari ini baru lahir pada tahun 194 Hijriah. Banyak. Nah saat itu Imam Bukhari ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Imam Bukhari pun juga berjumpa dengan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Dia datang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, saya mau tanya tentang ayat ini yang diturunkan oleh Allah, apa maksudnya?" Ditafsirin nama Sayyidina Umar, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Jadi Imam Bukhari bertanya tentang ayat ini, katanya. Ayat berapa saya nggak tahu. Ayat ini kepada Umar bin Khattab. Lalu Imam Bukhari ini mendapatkan pencerahan dari Umar bin Khattab dengan penjelasan yang sangat panjang, katanya, teman-teman. Imam Bukhari mengatakan apa dalam hatinya? Apa? Ya Allah, panjang bener. Karena setiap santri kalau nanya sama sahabat Nabi, dijawabnya udah makan apa belum? Udah makan apa belum? Ini begitu ditanya ayatnya apa, dijawabnya panjang kali lebar. Udahannya ditanya terakhir, ada lagi yang mau ditanyain. Pertanyaannya nggak seberapa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Lalu dikatakan, oh udah cukup, saya mengerti. Jadi Imam Bukhari sudah menyatakan cukup karena jawaban dari Umar bin Khattab panjang kali lebar, kata Habib ini, teman-teman. Padahal perut dari Imam Bukhari ini sedang lapar. Dia lihat dari jauh lagi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dilihat Sayyidina Abu Bakar, lagi di saat itu dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar." Imam Bukhari juga berjumpa dengan Abu Bakar. Artinya, apa yang diceritakan oleh Habib ini, teman-teman, beliau memang menceritakan bahwa Imam Bukhari hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman para sahabat, sampai beliau, Imam Bukhari, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, berjumpa dengan Umar bin Khattab. Artinya Imam Bukhari ini memang hidup sezaman dengan para sahabat dan Rasulullah. Aduh, ini dongengnya sangat keterlaluan nih, Bib. Aku ingin bertanya tentang hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang ini. Imam Bukhari bertanya hadis kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita lanjutkan lagi dongengnya. Dijelasin lagi sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Ini lapar makin menjadi-jadi. Ya Allah, mana panjang benar lagi jawabannya. Terakhirnya yang ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bukhari, ada lagi yang mau ditanyain?" Oh, enggak, udah cukup. Cukup, karena Imam Bukharinya sudah nggak tahan lagi lapar nih, teman-teman. Sudah nggak bisa lagi menahan lapar. Cukup, kata Imam Bukhari. Perlu lagi. Dia lihat Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nggak mau nanya apa-apa lagi. Saya mau tanya ada makanan apa enggak?" Kalau ditanya tentang hadis, tentang ayat, dijawabnya lebih panjang. Kalau sahabatnya aja begitu panjang, gimana nabinya? Tuh, beliau menceritakan bahwa Imam Bukhari langsung berjumpa dengan Rasulullah. Imam Bukhari langsung meminta makanan kepada Rasulullah. Imam Bukhari menyatakan bahwa, "Wahai Nabi, ada makanan enggak? Perut saya lapar." Cerita dari Habib ini. Ditanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan oleh halus suffah?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, ada satu mangkuk susu, baru aja dikasih susu."
1 mangkok susu kambing. Coba bawa ke sini. Dibawa sama Siti Aisyah, dikasih kepada Rasulullah SAW. Begitu dikasih, wahai Bukhari, ada berapa orang? Banyak ya Rasulullah. Berapa orang? Banyak. Kurang lebih 80 sampai 100 orang. Suruh mereka kemari. Engkau ketuanya, panggil mereka. Seluruh ahlus suffah ini teman-teman ada sekitar 80 sampai 100 orang. Disuruh panggil, datang kemari. Oke, kita lanjutkan lagi. Dipikir Imam Bukhari yang dikasih pertama, dikumpulin semuanya, ternyata yang dikasih ahlu suffah dulu. Semuanya dikasih dulu. Sampai mereka kenyang. Dalam hati Imam Bukhari, ya kehabisan gue, nggak dapat. Kehabisan. Selesai semuanya minum, udah kenyang, diambil Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah. Ya Aisyah minum. Ya udah, kalau udah sampai Siti Aisyah nggak keluar lagi di susu. Sampai ke tangan Rasulullah minum di depan Imam Bukhari. Rasulullah juga ikut minum susu yang sudah dibagikan kepada seluruh ahlus suffah yang ada 100 orang tadi teman-teman, di dalam 1 mangkok yang sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya udah di tangannya, balik lagi. Ya udah selesai, ini terakhir udah nih. Subhanallah, begitu diberikan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari terima, dilihat oleh Imam Bukhari. Wallahi, di dalam hadis tersebut dikatakan, tidak aku melihat 1 tetes berkurangnya air susu kambing tersebut setelah diminum banyaknya orang. Berarti tangan Nabi berkah apa enggak? Berkah apa enggak? 1 mangkuk diminum ratusan orang, enggak habis-habis. Saya mencoba berbaik sangka kepada Habib Rifki Alaidrus ini teman-teman. Mungkin saja Habib ini teman-teman lupa ketika menceritakan riwayat ini bukanlah Imam Bukhari teman-teman. Mungkin sahabat Nabi lainnya, mungkin Abu Hurairah mungkin, atau sahabat-sahabat lain yang hidup di zaman Nabi. Tetapi kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bisa jadi beliau lupa, teman-teman. Tapi saya juga belum menemukan tentang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kisah ini, teman-teman. Tetapi jika cerita ini dinisbatkan kepada Imam Bukhari, ini sangat-sangat mustahil sekali. Sangat mustahil sekali. Dikarenakan, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal video tadi, bahwa Imam Bukhari sangat jauh sekali terpaut zamannya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke lah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.